Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widayanti dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur anggota gerak atas, yaitu fraktur skapula. Yang pertama, ada definisi dari fraktur skapula. Sebuah fraktur skapula adalah fraktur dari tulang belikat. Skapula kokoh dan terletak di tempat yang terlindungi, sehingga dapat patah. Ketika hal itu terjadi, ini merupakan indikasi bahwa individu tersebut mengalami kekuatan yang cukup besar dan trauma dada yang parah mungkin ada. Kecelakaan kendaraan berkecepatan tinggi adalah penyebab paling umum. Ini bisa di mana saja, dari kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor, atau kecelakaan sepeda berkecepatan tinggi. Tetapi jatuh dan pukulan ke daerah juga bisa bertanggung jawab atas cedera ini. Selanjutnya yang kedua, yaitu tanda dan gejala dari fraktur skapula. Seperti jenis fraktur lainnya, fraktur skapula dapat dikaitkan dengan nyeri yang terlokalisir pada area fraktur, nyeri tekan, pembengkakan, dan kretitus atau bunyi berdetak dari ujung tulang yang bergesekan. Karena patah tulang skapula mengganggu gerakan bahu, seseorang dengan patah tulang belikat memiliki kemampuan yang berkurang untuk menggerakkan sendi bahu. Tanda dan gejala mungkin tertutupi oleh cedera lain yang menyertai fraktur skapula. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada patologi dari fraktur skapula. Skapula memiliki tubuh, leher, dan tulang belakang. Salah satu dari ini mungkin retak. Area yang paling sering mengalami cedera adalah korpus skapula, tulang belakang, leher, dan tepi glenoid. Tubuh atau leher skapula terluka pada sekitar 80% kasus. Fraktur yang terjadi pada tubuh mungkin vertikal, horizontal, atau kombinatif, atau melibatkan beberapa fragmen. Mereka yang terjadi di leher biasanya sejajar dengan fossa glenoidalis. Ketika terjadi di fossa glenoid, fraktur biasanya berupa serpihan kecil dari tulang atau perluasan fraktur yang terjadi di leher skapula. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada epidemiologi dari fraktur skapula. Fraktur skapula terjadi pada sekitar 1% kasus trauma tumpul dan 3-5% cedera bahu. Diperkirakan 0,4-1% dari patah tulang adalah patah tulang skapula. Cedera dikaitkan dengan cedera lain sekitar 80-90% dari waktu. Fraktur skapula dikaitkan dengan memar paru lebih dari 50%. Jadi, ketika skapula retak, cedera lain seperti trauma perut dan dada secara otomatis dicurigai. Orang dengan patah tulang skapula sering juga mengalami cedera pada tulang rusuk, paru-paru, dan bahu. Pneumotoraks atau akumulasi udara di luar paru-paru, fraktur klavikula, dan cedera pada pembuluh darah adalah beberapa cedera yang paling sering dikaitkan. Kekuatan yang terlibat dalam fraktur skapula juga menyebabkan ruptur tracheobronchial, robekan pada saluran udara. Fraktur yang terjadi pada tubuh skapula adalah jenis yang paling mungkin disertai dengan cedera lain, seperti cedera tulang dan jaringan lunak lainnya. Menyertai fraktur ini 80-95% dari waktu. Cedera terkait bisa serius dan berpotensi mematikan, dan biasanya cedera terkait bukan fraktur skapula yang memiliki efek terbesar pada hasil. Fraktur skapula juga dapat terjadi dengan sendirinya. Ketika mereka melakukannya, tingkat kematian atau mortalitas tidak meningkat secara signifikan. Usia rata-rata orang yang terkena adalah 35-45 tahun. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada diagnosa dari fraktur skapula. Sebagian besar fraktur skapula dapat dilihat pada ronsen dada, namun mereka mungkin terlewatkan selama pemeriksaan silang. Cedera terkait yang serius dapat mengalihkan perhatian dari cedera skapula, dan diagnosis sering tertunda. Computed tomografi juga dapat digunakan. Patah tulang skapula dapat dideteksi dalam sandar dada
dan bahu radiografi yang diberikan kepada pasien yang menderita signifikan trauma fisik, tapi jauh dari skapula disembunyikan oleh tulang rusuk di dada standar sinar X. Oleh karena itu, jika cedera skapula dicurigai, gambar yang lebih spesifik dari area skapula dapat diambil. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada perawatan dari fraktur skapula. Perawatan melibatkan obat penghilang rasa sakit dan imobilisasi pada awalnya. Kemudian terapi fisik digunakan. Es di atas area yang terkena dapat meningkatkan kenyamanan. Latihan gerak dimulai setidaknya 1 minggu setelah cedera. Dengan ini, patah tulang dengan sedikit atau tanpa perpindahan sembuh tanpa masalah. Lebih dari 90% fraktur skapula tidak berpindah secara signifikan. Oleh karena itu, sebagian besar patah tulang ini paling baik ditangani tanpa operasi. Fraktur tubuh skapula dengan perpindahan dapat sembuh dengan malunion, tetapi bahkan ini mungkin tidak mengganggu pergerakan bahu yang terkena. Namun, fraktur yang dipindahkan pada proses skapula atau diglenoid mengganggu gerakan pada bahu yang terkena jika tidak disetel kembali dengan benar. Oleh karena itu, sebagian besar fraktur skapula dapat ditangani tanpa pembedahan. Reduksi bedah diperlukan untuk fraktur pada leher atau glenoid. Jika tidak, gerakan bahu mungkin terganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fraktur anggota gerak atas, yaitu fraktur skapula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.